Jadi kesimpulannya untuk langsung saknaliko maklab hilang hijab dalam hati jenengan, langsung ngoning atimu dadi Gusti Allah. Bahasa kasar lo ya. Lo kok iso menungso dadi Gusti Allah? Ya gak ngono. Ning ati sampean inilah maksudnya nafi isbat. Kita tahu di dunia thariqah itu ada pengajaran dzikir nafi isbat. Isbat. Mbuh paham buka kanca-kanca thariqah ya gak ngerti. Jelasin nafi isbat itu diterangno ning hakikat kok. Ngeten nafi isbat. La ilaha iki kan artinya tidak ada Tuhan. Ini kinafi. Sebetulnya di jagate ati sampai niku nggak ada selain ini. Selain Allah nggak ada, selain Tuhan nggak ada. Kapan itu? Waktu jenengan iku ning kandungan sampai dilahirke batese akil balik ning atine cah cilik ora enek sak liyane urip. Kok kados jenengan kali kula wis gerang daplok iki. Isine jero kene wah. Ngapunten ya. Luwi-luwi wong lanang Bu tak kandhani. Wong wedok gak cukup siji. Nek wis kek siji njaluk loro. Nek wis kek loro njaluk telu. Wis gak ono entek. Kok maneh opo ae mobil bleng, omah bleng, pabrik bleng. Asalnya itu enggak ada, tidak ada Tuhan. Berarti gak ono saliyane Allah sebetulnya itu. Berhubung kita sudah mance akil balik, buah holding ngelompok. Selain Allah ngelompok, akhirnya nafikan, bersihkan itu. Isinya la ilaha yang tadinya tidak ada Tuhan, terus kok adakan Tuhan selain Allah, duniawiyah iku. Hilangkan itu, karena itu disebut tauhid. Itu disebut apa mang? Pedeta. Iku pedet. Usiran pedet iku teko gunung. Iki nafi. Berarti tadi sistem wasilun, proses menghilangkan rasa keakuan diri. Berarti dari takholi prosesi takholi ke tahali. Tahali adalah proses pembersihan keakuan makhluk di dalam hati. Ini kan dugi bawah ke atas. Kalau ini sudah selesai, maka tajalli isbat ini. Tetapkan keakuan Allah. Kesuwen to, Pak? Wasilun nggih ngoten niku. Wasilun seperti itu. Tapi nek majadubun waktulu anfusakum. Aku nih hamba iki ora dipikir, langsung ditukno aku nih Allah. Otomatis langsung hilang nih. Kan ngeten. Iki gelap ya, iya gelap. Piye carane gelap iku ilang? Iki sistem majadubun Pak ya. Dalam hatimu aku ini makhluk kok nggih. Akhirnya dadekno gelap pada Allah. Ngene ae. Langsungnya aku ini Allah encepno. Gak katik proses tahali. Langsung aja tajalli. Lah, aku Allah. Langsung. Laksana. Ya anu ae. Lampu-lampu iki langsung peteken. Dipetek, Pak. Bes langsung kegelapan hilang.
Iku sistem majadubun. Nek wasilun wis piye amriye biar gelap iku hilang dulu terus engko ben nyoto Allah. Berarti kita harus ada tindakan nafi dulu, tindakan penghilangan apa yang menyebabkan gelap ini, apa yang menyebabkan kegelapan ini, ikut diilangi. Coron jenengan iki misalnya piye wadah iki biar bisa dijadikan sebagai tempat minum untuk bisa kita minum, lawang wadah itu kotor, kita sabun, kita cuci dulu lah, ngeten ya. Setelah itu baru diletakkan minuman yang bersih. Inilah sistem wasilun, dari bawah ke atas. Jadi nafi yang dimaksud di sini adalah menghilangkan keakuan diri. Bahasa wasilun yodhikiro sirul asror, terus menerus. Dengan begitu nanti akan bersihlah syirik-syirik di dalam hati kita, lalu dengan sendirinya isbat menetapkan keakuan Allah. Sama tujuannya masih majadubun tadi kayak ngonten. Cuman ya itu tadi, kalau majadubun dari atas ke bawah mak nyelorot, kalau wasilun dari bawah ke atas. Misalnya ki gunung Pak ya, ya jenengan dari bawah naik ke atas, kalian jenengan dari atas nyelorot ke bawah, cepat bundi nyelorot, betul. Loh, ternyata pengajaran jadab itu ada. Tapi resiko loh Pak ya. Tapi gak apa-apa, ada Qur'annya loh. Didik katai kulur rasane mes setahun. Faktulu domatenono sira kabeh anfusakum ing awak sira kabeh. Artine keakuan dirimu yang tadinya bisa nyapo-nyapo, buangan dengan cara langsung akunya urip. Wis gak katik jenengan iki mau kemakhlukane muncul gak katik, langsung aku Allah sing ngaji, aku Allah sing mangan, aku Allah yang apapun. Cepet nih. Tapi ini memang ada resikonya. Manakala ini muncul dari dalam keluar, wong liya mesti mastani panjenengan iku gendeng. Karena dari atas ke bawah ini sudah tidak menimbang-nimbang hukum dohir seperti Nabi Khidir, langsung dirusak, dibolongi namanya kapal, anak kecil dicekal, ditekal. Artinya di situ keakuanmu sudah tidak ada, jadi keakuan Allah dalam dirimu yang mencorong. Akhirnya dohir sampai niki jari wong syariat ngawur lah, pancen wong gendeng gua akhirnya ngoten. Tapi rapopo, saya katakan rapopo faktulu anfusakum niki nek coro orang itu kasar, dakwah kasar Pak, tapi ada dasar. Maka nih, mohon maaf, para kekasih-kekasih Allah, contohlah yang termaktub di dalam sejarah yang terkenal, Muhammad bin Muhammad ibnu Ahmad Al-Ghazali.
dia tinggalkan anak, istri, tinggalkan kemewahan dunia, gendeng. Loh, bukti tak? Karena beliau punya dasar, boten ngawur, punya dasar. Kira-kira awak dimilih dia, terserah jenengan. Saya kalau memakai sistem majedubun dalam surah Al-Baqarah 54 digurak MUI Pak kula Pak. Esu digurak. Makanya saya memakai sistem wasilun. Akhirnya bisa diterima. Dari bawah ke atas. Ya sondok soro titik Pak ya. Agak berat. Tapi dampak di golongan makom-makom umum mboten begitu bingung, bisa menerima. Tapi kok langsung saya guys sistem cepat gaspol rempol dari atas langsung ke bawah, nggih mohon maaf mungkin nggak bisa sampai ke Malang. Tapi setidaknya saya terangkan majedubun itu biar jenengan punya dasar. Oh, gak ngawur ya. Ngoten lho. Urusan jenengan detik ini langsung ngikuti surat Al-Baqarah 54, monggo aku gak nyalano. Enggak saya salahkan. Iku ya karepe Gusti Allah. Nek kula sih santai ngoten mawon. Anak ditinggal, penggawean, kerjaan ditinggal, urusan dunia ditinggal. Sak dalan-dalan aku Allah. Ning ati. Pun. Cepet Pak ya? Oh cepet wis. Lah. Dari sistem wasilun ya boleh. Ketika jenengan kholwat secara khusus langsung aja nyeblok dari atas ke bawah. Wis kano aturan harus wudu, nggak ada aturan harus berwasilah kirim donga si A si B si C, enggak. Cukup wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Tapi nanti bila mana kok yo katut sampai awani pisan, wah wis mbuh. Kadung seneng ning kuno, kadung suka di situ, ayem. Paginya wis gak eling apa-apa. Bojonya sudah tidak tahu itu bojonya. Anaknya sudah nggak tahu anaknya. Yus anggap baik awakmu dilih oleh Allah dipindah dari wasilun ke majid. Monggo rapopo. Pun. Dalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dalikum utawi mengkunu tindakan jenengan laku nyeblok. Wau lho nggih. Majedubun iku khairul lakum. Kau bertobat tadi lho Pak, kau menyesali merasa dolim, lalu kau pindah akunya makhluk dipindah akunya Allah, iku khairul lakum, baik untuk kamu. Inda bari'ikum, di depan ing ngersane datang nyiptakno awakmu, yaiku Tuhan. Mboten manusia loh. Iku luweh apik pandangan di mata Allah, mboten pandangan manusia. Jadi wong jadab iku apik miturut pandangan Allah, sekalipun jelek pandangan manusia. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Iku lebih baik di mata Tuhanmu kamu seperti itu.
daripada kau terus-terus dolim pada dirimu. Pada dirimu, ku hidup dalam dirimu, dolim pada Tuhanmu. Lah, makanya dengan inilah sering saya katakan, saya tidak akan pernah menyalahkan seseorang yang memakai sistem majetubun, sekalipun saya itu memberikan tahu sistem wasilun. Saya sering ucapkan itu. Dan inilah dasarnya itu. Fataba, jikalau kau mau melakukan hal itu, fataba, mongko nrimo tobat sapa Rob, sapa Tuhanmu, sapa Allah alaikum ing atase semua kesalahan-kesalahanmu. Lebih-lebih kesalahan yang ada kaitannya dengan syirik ruhaniyah ini. Fataba alaikum, Allah nrimo tobatmu. Inilah yang kumaksud taubatan nasuha, tobat di mana hatimu sudah tidak mau lagi melakukan penzaliman, berbuat iman kepada selain Allah. Jadi, nek tobat gak nyawang wong wedok ayu telek ah. Saiki jane gak ono sawang. Menewa liwat maneh dititeni. Lama-lama takok nomor HP. Bapak Ibu, dadi nasuha iki tobati ruhaniyah Anda terkait dolim pada Allah. Mengapa Allah kok yang menerima tobatmu padahal dosa syirikmu itu enggak bisa dihitung? Innahu, sebab sak temene Gusti Allah huwa ya Allah iku at-tawwabu dat kang nrimo tobat ar-rahimu tur dat kang kasih sayang welas asih. Ar-rahim, kasih sayang tentang ruhaniyah. Sarah daripada innahu wat tawwabur rahim itu dengan catatan ketika jenengan iki masih ada kesempatan di dunia. Artinya sepanjang matahari belum terbit dari barat, sampai kapanpun Anda masih ditunggu tobati dan diterima Allah. Lho ngoten niki. Kita tidak tahu, Pak. Sisa umur kita tidak tahu tinggal berapa. Berarti matahari belum terbit dari barat. Selama belum terbit dari barat, kok ada tindakan dalam rohaniyahmu. Pertama, sadar kalau kita itu mendolimi, hidup dalam diri kita masing-masing, lalu melaksanakan waktulu anfusakum, pembunuhan pada diri kita masing-masing, keakuan hamba, maka fataba alaikum, pasti Allah nerima tobat. Ada yang tanya, Pak, Kang, saya ini mau limo sejak puluhan tahun, bahkan saya itu dikatakan pembunuh itu sudah 99 orang saya bunuh. Iki ono kisah, Pak, ono sejarah. Tanya kepada kiai, dijawab pertanyaan ini, apakah tobat saya bisa diterima? Dijawab enggak. Langsung kiai ikut dipateni pisan, akhirnya jumlahnya 100. Bapak Ibu, selama jenengan dereng sedo, belum mati, masih ada kesempatan
diterima tobat. Dosa dohir niku bagi Allah cawili Pak, kecil. Lebih besar dosa-dosa yang dilakukan rohaniah berupa syirik ini. Makanya dalam satu ayat Allah katakan, tidak akan pernah masuk surga hambaku manakala di dalam dirinya ada syirik sebiji sawi. Nggak bisa. Jenengan kalau sudah sadar, pertama kalau kita itu zalim, mesti ada tindakan ke depan fataba, bertobat. Dan sudah nggak mau sampean itu beriman terhadap selain hidup dalam diri jenengan, pasti itu Pak, pasti. Karena kesadaran sudah ada di dalam hati jenengan. Terus suatu saat jenengan itu ada iman selain Allah. Bagaimana? Apakah itu salah? Tidak Pak. Itu bukan kesalahan yang Anda harapkan. Enggak. Itulah proses Anda ketika saat dimasukkan Allah di musyahadatul fana, prosesnya ke kamil, kamil ke bakok, memang begitu, alias jatuh bangun. Tapi aku yakin di dalam sanubari hati yang paling dalam hati jenengan gak ingin untuk melalaikan Allah, gak ingin untuk beriman pada selain Allah, gak ingin. Tapi apakah terjadi? Ya, itulah memang maksud Allah untuk nyuwun sewu mengancup non jenengan iku kemakrifatannya biar tegar. Saya teringat dalam pendidikan TNI atau Polri tahun 70, 75, 80 ya, Sparta. Gak ada Pak yang jalan di atas jalan, mesti nek nggak di sungai ngelosot dulu loh ya. Karena apa? Karena di depan rumah saya itu biasanya dibikin latihan Polri seperti itu. Nggak ada polisi itu jalan, di jalannya nggak ada. Yang jalan itu pelatihnya di jalanan. Lah, sing pendidikan di delosor nononggone dikali-kali. Mun atik ngatok disambok. Mula iling ngoten niku. Mesti mbok iku biyen niku ndelek kendi. Nek ndukur gapura ngoten. Sakno ndelok. Sakno, jarine sakno. Dulu nek sekarang sudah tidak Sparta. Sistemnya itu didengkek-dengkek hamai gitu. Padahal itu untuk mendidik. Dihancup-hancupnya itu ben mental kuat, fisik kuat. Sama jenengan suatu saat lalai, ditarik lagi Allah ingat, sambung putus, sambung. Itu bukan putus sebetulnya itu. Kok putus? Gak iso sambung. Oh nyatane iso sambung. Wala bagin wala adin innallaha ghafurur rahim. Tetap tak sepuro karena ning atimu nggak ada sedikit pun ingin pisah dengan aku. Wong kamu pisah tak pisah no. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya untuk langsung saknalika maklab hilang hijab dalam hati jenengan, langsung ngoning atimu dadi Gusti Allah. Bahasa kasar lo ya. Lo kok iso menungso dadi Gusti Allah? Ya gak ngono. Ning ati sampean inilah maksudnya nafi isbat. Kita tahu di dunia thariqah itu ada pengajaran dzikir nafi isbat. Isbat. Mbuh paham buka kanca-kanca thariqah ya gak ngerti. Jelasin nafi isbat itu diterangno ning hakikat kok. Enten nafi isbat ya. La ilaha iki kan artinya tidak ada Tuhan.
Ini kinafi. Sebetulnya di jagate ati sampai niku nggak ada selain ini. Selain Allah nggak ada, selain Tuhan nggak ada. Kapan itu? Waktu jenengan iku ning kandungan sampai dilahirke batese akil balik ning atine cah cilik ora enek sak liyane urip. Kok kados jenengan kali kula wis gerang daplok iki. Isine jero kene wah. Ngapunten ya. Luwi-luwi wong lanang Bu tak kandhani. Wong wedok gak cukup siji. Nek wis kaya siji njaluk loro. Nek wis kaya loro njaluk telu. Wis gak ono entek. Kok maneh apa ae mobil bleng, omah bleng, pabrik bleng. Asalnya itu enggak ada. Tidak ada Tuhan. Berarti gak ono saliyane Allah sebetulnya itu. Berhubung kita sudah mance akil balik, buah holding ngelompok. Selain Allah ngelompok, akhirnya nafikan, bersihkan itu. Isinya la ilaha yang tadinya tidak ada Tuhan, terus kok adakan Tuhan selain Allah, duniawiyah iku. Hilangkan itu, karena itu disebut tauhid. Itu disebut apa mang? Pedeta. Iku pedet. Usiran pedet iku teko gunung. Iki nafi. Berarti tadi sistem wasilun, proses menghilangkan rasa keakuan diri. Berarti dari takholi prosesi takholi ke tahali. Tahali adalah proses pembersihan keakuan makhluk di dalam hati. Ini kan dugi bawah ke atas. Kalau ini sudah selesai, maka tajalli isbati, tetapkan keakuan Allah. Kesuwen to, Pak? Wasilun nggih ngoten niku. Wasilun seperti itu. Tapi nek majadupun waktulu anfusakum. Aku nih hamba iki ora dipikir, langsung ditukno aku nih Allah. Otomatis langsung hilang nih. Kan ngeten. Iki gelap ya. Iya, gelap. Piye carane gelap iku ilang? Iki sistem majadupun Pak ya. Dalam hatimu aku ini makhluk nggih. Akhirnya dadekno gelap pada Allah. Ngene ae. Langsung aku ini Allah encepno. Gak katik proses tahali. Langsung aja tajalli. Lah, aku Allah. Langsung. Laksana. Ya anu ae. Lampu-lampu iki langsung peteken. Dipetek, Pak. Des langsung kegelapan hilang. Iku sistem majadupun. Nek wasilun wis piye amriye biar gelap iku hilang dulu, terus engko ben nyoto Allah. Berarti kita harus ada tindakan nafi dulu, tindakan penghilangan. Apa yang menyebabkan gelap ini? Apa yang menyebabkan kegelapan ini? Iku diilangi. Cara jenengan iki misalnya piye wadah iki biar bisa dijadikan sebagai tempat minum untuk bisa kita minum. Lawang wadah itu kotor. Kita sabun, kita cuci dulu. Lah ngeten ya. Setelah itu baru diletakkan minuman yang bersih. Inilah sistem wasilun. Dari bawah ke atas. Jadi nafi yang dimaksud di sini adalah menghilangkan
keakuan diri. Bahasa wasilun yo dikira sirul asror terus menerus. Dengan begitu nanti akan bersihlah syirik-syirik di dalam hati kita, lalu dengan sendirinya isbat menetapkan keakuan Allah. Sama tujuannya masih majedubun tadi kayak ngonten. Cuman yaitu tadi, kalau majedubun dari atas ke bawah mak nyelorot, kalau wasilun dari bawah ke atas. Lah, sistem yang dipakai oleh golongan Nahdien dari bawah ke atas. Ini minoritas. Sing banyak kita golongan Nahdien nyun sewu. Menek naik apa? Naik tebing belum tutup tengah talinya diculno. Lugur maneh mboten? Lugur maneh, naik lugur, naik lugur. Artinya ketika kita sudah masuk di pendidikan thariqah muktabaroh, itu nggak diteruskan ke hakikat, kebanyakan ngoten. Akhirnya ending kita tidak bisa usul di makom musyahadah. Akhirnya ending kita usulnya di makom mukasyafah. Akhirnya jenengan menjadi orang yang maha sakti, ya dah, penuh karomah. Penuh karomah. Udan mawon di pendelii langsung leren terang ngoten. Mobil aja diwasi mandek temenan njen direm. Mukasyafah. Wis dokter tanpa belajar gini iki ana wong lorong ngelu disebul. Waras. Sabdo larangan mandi ucapai. Tukang dengkek kelakuane wong. Lah awakmu rene. Nek gak remek ya gak rene awakmu ya. Dilokno utangmu akeh. Wis. Wedi wae. Kita sebagai tamu datang. Perilaku kita dibaca. Diwingi mau mari nyebok bokong ini wong liya ya. Padahal liya. Adik marane bojone, wah ketir-ketir wis. Nggak bisa mengelak. Mesti wong wedi wae. Wedi. Kuwi gak nganut aku dina iki nek gupuh mulih nabrak awakmu. Ngoten niku maksa mulih nabrak temen. Kira-kira gak wedi. Wedi. Diwedeni wong-wong. Iku waline Allah. Waline Allah, kekasih Allah iku Pak ning Quran wis jelas. Inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzan. Bagaimana hati jenengan gak gampang takut, gak gampang gelisah, gak gampang khawatir, karena hatimu ikut terus sambung nang Allah. Sadar kalau yang melakukan semuanya itu Allah. Ya itu loh persoalan jenengan iki akhirnya gak gampang ngerasa khawatir lan sak piturute. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimah, itulah nafi isbat. Jadi kembali sampai nek pengen cepat langsung buka hijabmu, sistemnya sistem majedubun, dikiri aku Allah. Wes, tapi niki mengke nyun sewu kebanyakan itu, kebanyakan jenengan niku losdol. Tahu losdol? Siapa nek umpama sampean iki secara akal udah dilalaikan Allah dengan urusan-urusan dunya. Akhirnya jenengan kita saenake dhewe nek diwasi wong liya. Padahal sampean juga merasa wong sampean wis gak ono, sing ono Gusti Allah. Ini enggak cocok nek umpama didekkan di dalam
masa-masa di mana umat sekarang itu mohon maaf ngecoi hukum syariat, mesti tabrakan, akhirnya harus memakai sistem wasilun. Tapi saya tidak menyalahkan, karena semuanya juga Allah yang memperjalankan jenengan miturut pandangan hakikiah pun. Kalau kepingin temen Pak, kepingin temen lo ya wis nek wayah khusus mawon gunakno. Tapi nek kok gak dilerano Allah, gak diberhentikan Allah, ya sebabah. Ya apa maneh? Wis urusane Allah. Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ngeten iki sampeyan catet. Dasar jadab, dasar sistem majedupun Al-Baqarah 54. Waktulu anfusakum, patenono dirimu. Bukan dimaksud jenengan gantung diri, bukan loh ya. Mateni keakuan diri dengan cara langsung bertajali. Apa bertajali? Netepno keakuane urip, keakuane Allah yang segala-galanya, baik di dalam dirimu maupun di luar dirimu. Lah niki mengke biasa iku metu nang jaba. Iku Allah, 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 Allah. Wis kau kabeh wis. Sampeyan sinten Kang? Allah. Sampeyan sinten? Allah, Allah kau kabeh. Akhirnya golongan makom am gendeng wis mulai kebaan ilmu. Nyun sewu. Dulu kan ngono, sedikit-sedikit orang yang rada senewen kebaan kau no Pak ceritani kebaan ilmu. Nek kebaan utang terus stres. Yo diuber-uber akhirnya stres. Bon, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Mohon maaf, ini masih Syawal Pak Bung nggih. Jadi kula piyambak mulai Gusti Allah mengutus saya untuk menyampaikan dinul haq di Karangploso sampai detik ini. Aku yakin tak sengaja atau tidak ucapan yang kasar atau nyinggung utawa ning ati sampean iku ada nit. Nggih mohon maaf kula atas nama pribadi nyuwun agungi pangapunten. Nggih. Terutama konco-konco sing syariati kuat, terus disitulah kok ono kalimah sing sanjai yang kelihatannya itu menyinggung. Mohon maaf, jujur kami tidak ada rasa menyalahkan jenengan umat, enggak. Saya cuma menyampaikan aja, nggak ada hak saya itu memaksakan Anda untuk beriman seperti apa yang kuimani. Boten. Inni lakum nadhirum mubin. Tugas saya cuma nyampe itu, memberikan kabar saja, al-mubin, yang nyata. Urusan jenengan menolak dan menerima itu bukan urusan saya. Barangkali oleh karena kegeden ilmu syariat di antara kita seperti Nabi Musa, akhirnya merasa tersinggung dengan kejadian yang terjadi pada Nabi Khidir. Sekali lagi saya mohon maaf, dan juga saya juga selalu membuka maaf terhadap panjenengan. Barangkali jenengan pernah ancuk-ancuk kula teko doan utawa ora gitu, misalnya ning nanggone majelis enggak ning omah karo wong mbok nian ngono ngaji taek ayo tak sepuro Pak ngoten nggih. Terus ibu-ibu yang ngoten Pak iku ya kadang-kadang nggih ngregetke. Jadi kula nggih makili Pak Bu nyuwun ngapunten nggih Pak salah napa mawon. Ibu nggih ngoten bae pelayani servisi kurang memuaskan olehnya masak nggih ngapunten. Ibu-ibu nggih ngoten kadang nggih capek
saking capek gawe wedang keliru uyah lah saged mawon nggih pun kosong-kosong ngoten nggih. Bapak Ibu hadirin, selanjutnya kami mohon maaf juga untuk tahun 2024 ini saya tidak bisa seperti 2000 sebelumnya. Nek joro waktu saya diloskan sampai 3-4 jam boleh. Kalau dibatasi sak jam aja. Terus engkau dilanjutkan tanya jawab ngoten. Yes, kalau manut mawon. Jadi barangkali kok kurang suwi ya mohon maaf tak terang nasi ben gak salah paham. Oke Bapak Ibu, kita masuk pada sesi tanya jawab. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Bapak Ibu, memang ada istilah Ka'bah di Masjidil Haram, kiblat ya. Lah sebelum Masjidil Haram itu kan Baitul Maqdis. Zaman Kanjeng Nabi akhirnya dipindah kiblate iku ning Mekah. Iki sebetulnya sanepan aja. Terus di atas Ka'bah itu lurus ke atas itu ada Baitul Ma'mur yang jenengan sebut akal. Sebetulnya ini adalah juga sanepan. Artinya Ka'bah sejatine, Masjidil Haram sejatine iku ning diri jenengan masing-masing. Baitul Ma'mur yoning jenengan sejatine. Lah dikatakan majdub apabila Baitul Ma'mur itu tertutup. Dikatakan wasilun Baitul Ma'mur terbuka. Sehingga ini ada kaitannya dengan akal. Sudah wajar teman-teman jenengan waktu itu mengatakan jenengan itu anta majnunun, karena tidak sama dengan perilakunya mereka. Pertanyaannya, apakah jenengan salah? Tidak, menurut saya tidak salah. Itulah proses perjalanan ritual ruhaniyah jenengan untuk takarrub, mendekat dan liqo pada Allah. Nanti kalau sudah melewati Baitul Ma'mur, masuklah ke Sidratul Muntaha. Apa? Kesadaran penuh dalam diri jenengan bahwasanya semua makhluk ikulah maujud. Baitul Ma'mur gak ono, Ka'bah ya wis ra enek, Masjidil Haram ya wis gak enek. Artinya hanya ganti ceceluke ingsun Allah. Iku makanya dulu saudara saya yang memegang sistem ilmu sejati ketika meditasi atau sholat daim, maksud dan tujuannya adalah untuk mencapai kesadaran penuh. Itu Baitul Ma'mur. Artinya kesadaran penuh itu bahwasannya aku hamba, makhluk semuanya itu enggak ada. La maujudan illallah. Disitulah yang maujud itu ya aku, Allah. Ngono. Jadi boleh saya katakan jenengan itu proses perjalanan ritual itu bisa jadi dikatakan wasilun dengan sistem apa? Ilmu sejati saged, karena prosesnya dari bawah ke atas. Bapak Ibu hadirin
Jamaah rahimakumullah. Akhirnya hukum syariat didatangkan di Indonesia yang dibawa oleh para wali gitu. Itu sebetulnya adalah untuk merubah sistem mawon. Wasilune sik pancet tapi carane biar tidak tabrakan dengan Quran. Katanya begitu. Padahal apa buah pendidikan di dalam ilmu sejati itu berawal dari Al-Quranul Qadim. Di situ yang fungsi tujuannya hanya satu, mengesahkan Allah. Nek dulu kan gak Allah gak Gusti Allah tapi Gusti Allah. Bagi saya no problem. Bagi saya no problem karena sudah dijelaskan dalam satu ayat, didatangkan sistem untuk menuju dan bertemu Allah dengan berbagai bahasa. Silakan. Qad tabayyana rusdu minal ghoi. Itu dihadapkan untuk membebaskan kegelapan rohaniahmu menuju terang benderang, dari tersesat menuju petunjuk. Endingnya semuanya di situ. Makanya saya tidak akan menyalahkan sistem kejawen, aku juga tidak akan menyalahkan sistem tauhid Quran iki yang berawal bersumber dari bahasa Arab, bahasa Quran. Karena semuanya itu sumbernya dari Al-Quranul Qadim. Cuman bahasanya yang berbeda gitu aja. Nama-namanya juga berbeda, itu aja. Yang penting min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datangnya hari yang sudah pasti datang setiap diri manusia, yaitu kematian, jenengan kalih kula ini ruhania sudah bali menyang asal. Makanya mutu qoblal maut, matilah kau sebelum datangnya satu kematian. Faktulu anfusakum, sistem majetubun iku mau dari atas ngerutuh ke bawah, mak jeblok gelis pawena. Nggih. Mungkin ada lagi, monggo. Wong lanang tak kei pertanyaan 5, wong wedok tak weni pertanyaan 3, berarti 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada ganjalan dadak, Gus. Saya mau tanya, apakah Allah itu butuh disembah? Kalau memang butuh disembah, apa yang perlu dipersembahkan? Sedangkan segala sesuatu ciptaan Allah dan milik Allah pun ngoten mawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku menjadikan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali liya'budun, hanya kuperintahkan untuk menyembah. Kalau dilihat dari ayat ini, seakan-akan Gusti Allah butuh disembah. Lah gitu dah. Ini dari kacamata syariat. Memang kalau kacamata syariat, olehnya kita menyembah mayoritas dari asalnya ayat ini, sehingga seakan-akan Allah butuh disembah. Tapi kalau kami tarik dari sisi hakikat, dimohon maaf, ruhaniah sampai kalau sudah jatuh di zona ahad, zona ketunggalan, boten butuh. Gusti Allah mosok sih nyembah Gusti, bahasanya mek ngeten. Qadim ala qadim, puja pada dirinya sendiri. Jadi jikalau seseorang yang memakai sistem wasilun secara lahir
memang hambane iki mang menyembah dengan dasar seakan-akan Allah butuh disembah. Tapi secara ruhaniyah beliau tidak, karena Gusti Allah ora butuh apa-apa, urip ora butuh apa-apa. Akhirnya disitulah munculnya sifat yang disebut jais, sifat wenang. Aku ngini kate lapo, aku ngunu kate lapo. Ya gak ada yang protes, karena selain dirinya sudah tidak bagaimana mungkin kita yang tidak ada itu bisa protes pada yang ada? Bagaimana mungkin kita yang nggak ada itu dikatakan nyembah bisa menyembah kepada yang ada? Bagaimana mungkin kita yang asal aslinya tidak ada itu dikatakan bisa melihat yang ada, bisa bersaksi yang ada? Nggak mungkin. Kalau kita masuk di kacamata hakikat atau di zona musyahadah atau zona ahad, berarti sing bersaksi Allah ya Allah dewe. Itulah namanya puja qadim ala qadim. Jadi tergantung Pak, kalau kita tarik dari sisi syariat, memang Gusti Allah itu seakan-akan ingin disembah. Buktinya kalau kita tidak menyembah, dihukum toh? Dihukum. Bahasa syariat keterangannya kuwi nek gak gelem nyembah ya tak lebok neraka. Al-Qur'anul Karim jelas ngono. Lah, ini pandangan, cuman pandangan aja. Tapi bagaimana pandangan yang sebenarnya? Nah, beda. Kalau saya memandangnya dari si hakikat, Gusti Allah ora butuh apa-apa. Keranten jenengan sudah tidak ada, makhluk sudah tidak ada, wong Allah dewi kok. Makanya tinggal kita melihat bagaimana kita goyangkan tangan, ada bayang-bayang. Kalau kita melihat bayang-bayangannya, mesti kita beriman bayang-bayang itu punya gerak, bisa bergerak. Beda kalau jenengan yang memandang tangannya, bayang-bayang nggak punya hak bergerak. Yang bisa bergerak adalah tangan. Gitu. Tergantung mocone ndugi pundi. Nggih. Nggih, wonten melih ada lagi? Cek. Setunggal malih, Gus. Berarti telu wisan. Apakah orang yang belum pernah merasakan jatuh cinta, apakah bisa atau dapat petunjuk untuk ketemu Allah? Sedangkan untuk ketemu Allah kan sama dirinya sendiri lupa, seperti orang yang telah jatuh cinta. Pun matur nuwun. Apa jenengan bisa dikatakan eling nang Allah? Lah wong kuwi ora tahu ketemu. Misalkan gitu. Eling itu dzikir. Saya tidak pernah berjumpa tahu terhadap Mbak Desi. Bagaimana saya bisa dikatakan rindu? Liyane ta, Pak? Ya Mbak Ani ngoten mawon. Ngoten mawon nek kok percontohan. Bagaimana saya bisa mengingat terhadap wajah Mbak Desi wong saya tidak pernah tahu? Bagaimana kita bisa dikatakan zikir, ingat pada Allah wong kita tidak pernah berjumpa? Makanya jenengan kali kula kalau belum masuk di dalam sirul asr dikiri, nggak bisa bener dikir kita.
paling dikir ngucap di lisan aja. Walaupun di hati kita bicara, kita manggil nama-nama saja, belum benar, karena belum masuk di dalam rasa. Nyun sewu Bapak, sebetulnya seluruh arwah baik orang kafir ataupun orang mukmin miturut syariat sudah pernah ketemu Allah. Sudah. Makanya mengapa Rasulullah berani di dalam mengatakan di dalam Bukhari Muslim iku kullu mauludin yuladu alal fitrah, entah anaknya orang Islam atau Majusi atau Nasrani, semuanya fitrah. Karena sebelum jenengan kali kula akil balik, anak kecil iki ruhaniyahnya selalu bersama Allah. Sebetulnya gitu. Makanya untuk mengingat sebenarnya Allah yang sudah pernah jenengan bertemu itu, dididiklah kita dengan dinul haq itu, diingatkan. Makanya saya tanya, Bapak Ibu jenengan dulu pernah ingat enggak, dulu itu ruhania kita itu dialog dengan Allah. Alastu birabbikum, jenengan jawab qalu bala syahidna, betulkah aku Tuhanmu? Kita jawab nggih, betul. Berarti kan bertemu. Berarti bertemu. Akhirnya wa nafakhtu, dan kutiupkan ruhku. Berarti ruh itu siapa, Pak? Tergantung. Niki ulama khilaf antara ulama ahli tasawuf dengan ulama syariah khilaf tentang masalah ruh dari kalimah wa nafakhtu. Yes, keduanya kata salah no krono berkomentar bermakola itu sudut pandangnya masing-masing. Dari syariat itu makhluk ya, karena memandang makhluknya. Bayang-bayang itu bisa bergerak karena melihat bayang, buktinya memang bergerak. Wis gak salah miturut makom itu lho, ngeten lho. Terus melihat makom makrifat atau di dalam hakikat makrifat, ya jadi salahnya sudah benar mengatakan bayang-bayang itu gak duwe gerak, gak punya gerak. Yang bergerak itu tangan. Roh itu bukan makhluk, tapi Allah. Lah itu buktinya wa nafakhtu, dan kutiupkan rohku. Berarti cahaya ini itu adalah manifestnya setrum. Setrum itu biar bisa dilihat lewat cahaya ini. Tapi cahaya ini bukan wujudnya setrum. Gus tambah bingung aku ngaji. Oke, kopi ini durung pahit, pahitono. Biar encer, gula pun ketularan dulur-dulur karang plosok. Ini kopi pahit. Jadi kembali lagi kepada pandangan kita, Pak, ya. Kalau kita memandang kacamata dohir dengan kacamata batin, jawabannya beda-beda, dan aku tidak akan pernah menyalahkan karena seseorang itu pandangannya masing-masing. Jadi Anda tidak akan pernah bertemu kalau memang nggak ada cinta. Anda tidak akan dikatakan ingat kalau tidak pernah bertemu. Sebetulnya Anda itu pernah bertemu dan bercinta. Anda akan ingat kalau dengan pernah bercinta, Anda pernah bertemu pada Allah, akhirnya diingatkan lewat ajaran la ilaha illa anta. Buktinya alastu birabbikum dulu. Oh, lanjenengan akhirnya ketika saat berjalan memahami dan melakukan kholwat lewat sirul asro ini, mengajarkan terhadap rohaniah untuk ke Sidratul Muntaha alias
kembali kepada asal muasal dulu pertemuan itu. Oh iya, sebetulnya pernah bercinta, cuman jenengan ini diingatkan kalau jenengan kali kulo itu pernah bertemu. Mengapa kita sekarang kok lupa kalau dulu itu pernah bertemu? Lah ini wazujina linnasi hubbus syahawat. Kita itu diputus tali ingat kita pada Tuhan atas nafsu keakuan diri kita itu loh. Lah akhirnya ada istilah baiat secara hakikat disambungkan. Lah baru ingat lagi. Akhirnya jenengan kedapuk atau ditekankan untuk membiasakan berzikir sirul asrar. Begitu. Ya. Ada lagi. Wong lanang kurang 2. Iku mang diencak ya. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih wis kula badhe tanglet beberapa sebelum kula mengenal dinu tauhid niki secara dohiriyah, secara syariatnya sholat murni niku kula istiqomah. Tapi setelah kula merasakan Kocar kacir. nggih nggih leres kocar kacir Gus. Tapi belajar ke Tazali tadi setiap waktu dan setiap kula bekerja, Nggih. dimanapun kula duduk, berdiri, diam dan sebagainya, lebih cepat niku kula ketimbang kula leren wudu riyen. Ngapunten. Lah niku secara syariatnya dan hakikatnya pripun mohon diperjelas nggih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Husnul a'mali nataiju husnil ahwal min qalbin zahidin. Bon, iki sampean kecoki. Kita manusia ini diberikan Allah jalan untuk bertemu Allah lewat ibadatul mahduf wa ghairu mahduf, ibadah murni dan ibadah yang tidak murni. Yang murni contoh sholat, zakat, poso, haji, baca Quran, baca kitab, apapun murni itu Allah kasih jalan untuk ngabdi, bertemu Allah di situ. Berhubung kita buka-bukaan nggih, gak usah sing duwe titel terus merasa tersinggung, ojo, jangan. Semua kita itu pasti seperti itu. Berhubung kita belum sampai la ilaha illa anta, nggak bisa Pak. Kita manfaatkan thariqah jalan yang Allah kasih itu untuk bertemu Allah, nggak bisa. Jangankan ibadah yang tidak murni, contoh kerja, makan, minum, apapun, kita bisa bertemu Allah. Lah wong sing murni nggak bisa kok, karena terhijab kita itu, terbarzah, terdinding dengan apa? Ya keakuan makhluk itu. Akhirnya muncul satu keimanan, aku sing nglakoni, aku si makhluk si ABC itu nggak bisa. Wah, aku sing pinter, aku sing mulya. Bukti nih masyarakat podo mulia no aku karena kealimanku. Bukti nih masyarakat podo junjung aku karena kesugihan aku dermawan.
Ini kula maksud tak buka koyok ngene iki, Anda nggak bisa bohong. Kita nggak bisa bohong, fakta ruhaniah kita memang begitu. Dan inilah memang rumus, memang seperti itu. Karena terdinding kita, ruhaniah kita, hati kita terdinding, terbarzah. Wa min waraihim barzakhun. Ada barzah, dinding. Nggak bisa ketemu Allah. Lah terus jenengan iki mengenal la ilaha illa anta, hakikat dinul hak. Dulu saya itu rutinitas hal yang kewajiban, fardu ngain, konsekuensi terus. Lah berhubung saya sudah mengenal dinul hak, mohon maaf, isi la ilaha illa anta menuju ana morat marit. Ibadah syariatku morat marit. Pertanyaannya, bagaimana pandangan syariat dan hakikat ini? Ini pertanyaan, dan ini penting. Jenengan sing masih kental di dalam makom syariat, tolong ojo muring-muring sih gak? Temen, nggih, para dulur kula yang alim, al-alama tentang ilmu dohir, tolong sekali lagi, aku nggak ada niat untuk menyalahkan, enggak, tak jaluk keterangan yang nanti ku sampaikan, ojo muring-muring dulu. Wis iki ae. Ngeten Pak. Mungkin dibuka di dalam makalah beliau, tokoh tasawuf yang terakui, makalahnya kebanyakan umat Islam khususnya Nahdien. Beliau Syekh Ibnu Athaillah, kitabnya kitab Hikam, ngeten. Bagusnya laku ibadah murni atau tidak murni di mata Allah, berarti jasmaniah, dilakukan jasmaniah. Itu tergantung keadaan ruhaniah kita. Kalau ruhaniah itu bagus di mata Allah, mesti bagus. Ibadah murni atau tidak murni, jasmani sampean. Di mata Allah loh ya, bukan di mata manusia. Lah, keadaan ruhaniah jenengan hati yang bagus di mata Allah bagaimana? Mingkol bin zahidin, hati yang condong terhadap urip, hati yang sudah menetapkan akunya Allah. Yes. Ben gak muring-muring, tak lebokno nok nggone ceritane kisohe Nabi Ibrahim. Sering saya sampaikan di dalam surah Al-An'am ayat 79. Di situ dikatakan kalimat ini wajahtu wajhiyah lilladzi fatar samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Di sini ada hanifan. Letak syirik dan tidaknya ruhaniah kita pada Allah. Letak menduakan atau tidak ruhaniah kita pada Allah ada di sini. Nabi Ibrahim sebelum munculnya ayat ini diceritakan, Nabi Ibrahim itu sempat menganggap ketika mencari Allah Tuhan bulan, bintang, matahari.
berhubung itu nggak kekal, oh bukan, makhluk apapun nggak kekal, bukan. Akhirnya ketemulah ayat itu. Beliau dikatakan sudah tidak lagi golongan orang yang menduakan Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk golongan orang yang menyekutukan Allah, dikarenakan ruhaniyah beliau ini wajah tuat, iya, sesungguhnya ku arahkan wajah ruhku pada Allah. Gambarani apa? Ning ati sampean sambung rasa menyang urip atas segala hal apapun. Terminale aku Allah pun terminal lo ya. Terminal berarti makom jam'i. Coro bis sudah sampai pada tujuan Surabaya, Yogyo, ada kok Surabaya, mana itu? Jember ya, Banyuwangi ada Bismillah. Itu jurusan pertama strat itu Banyuwangi, terus terakhir Jogja, ada Pak, lewat di depan rumah saya, lewat Bangsal. Kalau sudah sampai ke Jogja berarti ini makom jam'i entek pun ana innani anallah, habis sudah. Cara bimbingan tauhid la ilaha illa ana, habis. Dan inilah wahyu yang terakhir yang wajib diemban, diterima setiap rasul untuk menyampaikan terhadap umatnya masing-masing. Wajib rasul itu membawa itu dan menjelaskan. Berarti kebalikan daripada pengertian ayat ini, jikalau hati jenengan itu tidak wajiyah tapi menghadap terhadap lilladzi fatoros samawati wal ardh, menghadap terhadap samawat wal ardh, dunya saisine langit dan bumi iku makhluk, berarti jenengan ini manafini nggak ada. Wa ana minal musyrikin, dan saya termasuk golongan yang menyekutukan Allah. Nah, wis. Lebih baik jenengan iki ibadah ibadah ghairu mahdhuf, tapi ini wajah tu wajiyah, daripada jenengan iki secara jasmani melakukan ibadah mahdhuf tapi keadaan hati sampean iku mingkol bin rohibin gak zahidin. Apa ini wajah tu fatoros samawati wal ard, madhep makhluk niki nek perbandingan. Tapi apakah ketika ibadah makhdhuf murni jasmaniyah ini ruhaniyah itu bisa mingkol bin zahidin ini wajatu wajiyah? Bisa. Udahlah Pak, jadi wajiyah madhepi ruh pada Allah itu bisa dilakukan di tempat ibadah makhdhuf ataupun ghairu makhdhuf, murni atau tidak murni, terserah. Saya pun juga tidak menyalahkan. Bagi panjenengan sing asale belum mengenal dinul haq, bahasa ibadah makhdhuf itu terkendali, rutin, tertib. Tapi ketika saat jenengan mengenal dinul haq, lah kok makhdufi morat dengan alasan pena aku ghairu mahdhuf
ning genah nang Gusti Allah. Pak nyun sewu, jenengan kali kula iki dihadapkan Allah satu hari satu malam itu 24 jam nek dihitung. Dan di situ Allah membagi dua zona, dua waktu. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Zona yang pertama jasmaniah kita itu melakukan ibadah ghairu mahdhuf. Jasad repot dengan urusan-urusan dunia. Zona yang kedua, waktu yang kedua, wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Memakai bahasa wa minal lail, malam iku sepi. Artinya jasad ini dikasih Allah waktu istirahat. Tidak ngurusi urusan-urusan dunia. Tergantung jenengan gunakan satu di antara dua atau kedua-duanya. Itu hak jenengan. Yes. Makanya tadi golongan jenengan yang masih ada di makom syariat saja, ojo muring-muring. Gusti Allah iku mung melihat keadaan rohani hati jenengan. Bagus di mata Allah atau enggak? Barometernya bagus dan tidak, wajah tu wajiyah atau tidak, qalbin zahidin au qalbin rohibin. Akunya Allah opo akunya makhluk, tajalli opo takholi wis. Tapi tak kasih kesimpulan dan mesti ilmu matematika ngomong, jikalau kau tolak dinul haq, nggak bisa kau tajalli. Nggak mungkin Gusti Allah meletakkan Anda di tajalli, nggak mungkin. Mesti ditakholi. Iki harga mati sudah. Kui nek ndemok geni yo panas. Nek ndemok es yo adem. Wis iku mesti. Iki hukum alam. Iki hukum sunatullah seperti itu. Wis. Jenengan ben ora protes. Oke. Lihat makalah 106 kitab hikam tentang laku maksiat dan taat. Iku beliau dawuh ngeten. Luwih apik jasmaniahmu laku maksiat, tetapi menjadikan hatimu terhina, merasa ino hambani, daripada kau laku taat ning hatimu menungsoni rumangsa mulya, izan, merasa mulia, wastikbaron, merasa luwih apik daripada orang lah. Iki perbandingan. Alangkah indahnya jenengan iku laku taat ning awakmu yo netepno sifat hakikati hamba pada hamba terhina, meletakkan sifat hakikati Allah pada Allahnya izan mulia. Iki nek miturut wong umum, tapi bukan berarti jenengan salah tatkala jasad laku maksiat, hatimu iku mau, mohon maaf, keakuan hamba terasa menetapkan kehinaan. Tapi makalah ini jangan ditarik kesimpulan, ayo kabeh maksiat mari ngaji dinul haq luwih apik. Ya ora ngono, Bos. Iki perbandingan.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, yang paling penting yang kita urai adalah antara syirik dan tidak. Ruhaniyah keadaan kita. Urusan jasmaniyah terserah. Yang terpenting ruhaniyah kita apakah tergolong wa ana minal musyrikin termasuk syirik ataukah wa ma ana minal musyrikin. Tendensinya dikatakan tidak syirik manakala ini wajah tu wajia, artinya rohaniyahmu duduk di tajali. Hanya itu. Monggo orang laki-laki satu kali lagi. Gue singkat kumanan lewat WA rapopo. Nggih, malih Gus, tambah sedikit malih. Oh. Kalau tak taren liyane ya pengen. Nek liyane kakung tasik wonten ya. Kasih kesempatan lainnya. Yang lainnya ada, Pak? Oke, monggo. Nggih, berlanjutnya ini mau niku nggih akhire napa niku? Tuko niku ujian tuko nopo. Kan kula selama niki kan menempati di salah satu pondok yang sudah tidak berjalan lagi selama 45 tahun. Saya melihat ada masjid di situ, dulu itu sepi. Setelah jalan di masjid itu, alhamdulillah dengan ridha Allah, sehingga orang kampung di situ mau sholat di situ. Bahkan saya dipasrahkan sebagai takmir. Okay. Ya sampai sekarang. Tetapi setelah saya mengenal din tauhid, setelah saya menjalankan itu, tidak tahu itu ujian atau gimana. Okay. Secara dohiriyah itu saya disuruh pindah dari ustadz saya. Saya mengatakan itu, saya alhamdulillah malah gitu guys. Sehingga saya pindah dari situ. Justru Allah menempatkan saya itu di tengah-tengah tegalan. Di situ ada rumah dua, kanan kiri belakang semua itu tegalan. Dan saya menikmati aja. Mungkin Allah menempatkan di sini yang sepi. Itu ya guys ya. Tetapi setelah saya menjalankan jurur al-ruh terus menerus, apakah saya itu doa setelah mau bekerja itu biasanya saya sholawat atau apa dan sebagainya. Tapi doa saya setiap mau bekerja itu ini wajah tuh ya, itu doa. Tidak tahu itu doa atau selalu saya dalam hati selalu bersitu. Ini wajah tuh wajah, saya niat isun bekerja belum ngoten. Lah niku pripun guys? Ngoten nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah itu ujian atau cobaan dari Allah? Asalnya kita di tempat dikerubung wong, ya, terus jenengan iku diusir, wah. Asalnya kita itu diwahni orang, sekarang dipehni orang. Apakah itu ujianku? Yun sewu. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bahasa musibah cara wong umum kan sing gak enak lah ngoten nggih. Kalau nek maknani musibah iku ngenani iku apa ya, didatangkan musibah. In asobathum tatkalane Allah menghadapkan sesuatu terhadap dirimu, musibah, wis terserah jenengan maknani musibah itu bagaimana. Ya faqalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Artinya
tajaliyo nang Gusti Allah. Artinya tajaliyo ngoten niku. Bahwasanya semua itu datangnya dari Allah. Kalau arah sini maka itu disebut ujian. Sebab apa disebut ujian? Kita kembali atau tidak? Garap ujian itu salah apa benar? Kalau benar, itu yang disebut tajalli. Kalau ujian soalnya kita garap salah, berarti kita takholi. Kalau takholi mesti dendam, menyalahkan si A, si B, si C. Memang Pak, ini saya tidak mengatakan jenengan ini salah sistem, ndak. Ya wis iku karepe Gusti Allah. Ono maksud, ngene maksudnya kok tak buka. Kalau saya bicara salah sistem, nyun sewu, mestinya ketika saat jenengan iki dikerubung wong, yang asalnya masjid itu, pondok itu nggak ada orangnya, begitu jenengan ada situ, terus jenengan itu mensyiarkan tentang syariah, kan dikerubung. Sampai harus pelan-pelan memberikan hakikat itu pelan-pelan, melakukan hakikat itu pelan-pelan tanpa diketahui orang. Akhirnya sistem sampean wasilun, syariat ya dikecoi, hakikat sampean itu berjalan tanpa sepengetahuan orang. Mereka nggak ngerti. Mereka menggurak jenengan, apa menggurak itu Pak? Mengusir. Karena mereka belum paham dengan apa yang jenengan jalankan, padahal apa yang jenengan jalankan itu sesuatu yang, kalau boleh saya katakan, mutiara yang paling mahal, intan yang paling berharga. Karena mereka tidak tahu kalau itu intan, dia menyalahkan. Oh ini intane metu teko silite pet. Akhirnya kayak tak teleki, gak mau. Engko nek teleki wis ilang, kaget wong-wong, kaget. Ketun ya Allah. Contohnya saya, sama dengan zaman saya ketika saya mengajarkan dinul haq ini secara terang-terangan, ya seperti itu. Tapi kan bedanya nek jenengan iku medal tenan kula mboten. Tetep ono kuno. Nabi Yunus diusir oleh kaumnya itu gegara, kaumnya itu gak seiman, tidak sepandangan, tidak persepsi terhadap ajaran Nabi Yunus. Tapi Nabi Yunus akhirnya berdoa, keluarnya itu berdoa sambil berdoa. Mpun ditiru gak? Mpun ditiru. Ini doa nih Nabi Yunus. Ya Allah, hancurkan kaumku yang menolak, bahkan yang mengusir aku. Ojo. Engko nek sampak koyok ngunu, Allah genahno tenan. Allah genahno tenan, terus Nabi Yunus disuruh untuk akhirnya Nabi Yunus diuntal ikan sama. Kalau takut nang sampean gak usah dijawab mboten nah. Mumpun dijawab secara lesan jangan. Jenengan keluar niku nggerutu enggak ati sampean. Mumpun dijawab. Estu. Jenengan diletakkan Allah di dalam tegalan itu laksana diuntal ikan. Mohon maaf. Dan itu lebih baik miturut pandangan Allah. Nabi Yunus itu lebih baik menerima keadaan diuntal ikan, karena itulah kholwat sebetulnya. Kholwat. Aku yakin
perjalanan ruhania sampean lebih baik di saat jenengan di Tegalan itu. Aku yakin sampean raosake piyambak. Orang asalnya dunianya mewah, ini hitung-hitungan Allah bukan hitungan kita. Masuklah ke dinul haq, malah entek dunia nih. Asalnya jenengan ikut dilulukan, dipuja-puja masyarakat umum, tapi tatkala jenengan ini mengenal dinul haq dan melaksanakan pengajaran dinul haq, masyarakat podo membenci kita, berarti kelangan penghormatan. Itu lebih baik miturut ukuran Allah, iku bentuk sayangi Allah terhadap panjenengan. Sebab kalau umpama secara nafsu dibiarkan oleh Allah jenengan teng mriku, mohon maaf, jenengan ruhaniah jenengan perjalanannya itu terhadap Allah semakin ingkar. Bentuknya kita semakin ingkar, kita merasa mulia, dengan bukti dimuliakan orang lain karena ilmu. Makanya bersyukurlah jenengan diselamatkan Allah. Lah terus Nabi Yunus ngrutu ngoten wau salah napa mboten? Mboten, karena itu proses. Memang Allah mempunyai alasan supaya Gusti Allah tidak dikatakan salah. Wis benar. Wis benar. Sudah benar. Bapak Ibu hadirin, ada orang-orang yang dunianya mewah tapi itu tidak dihabiskan Allah, padahal dia sudah masuk dinul haq dan mengamalkan miturut hitung-hitungan Allah. Kemewahan duniawiyah itu tidak akan menjadikan penghalang jenengan. Itu hitung-hitungannya Allah. Ada hamba yang seperti ini, Pak. Sejak dia itu masuk di dalam pengajaran dan pengamalan dinul haq, dunyone tambah nemen mewah. Contoh Abu Hasan As-Sadili, sugih tambahan, sugih jabatan, sugih pangkat, sugih donya. Buktinya dia tidak menjadikan penghalang itu. Buktinya dia itu menjadikan harta bendanya untuk berjalan di atas dinut tauhid. Artinya mana hal-hal yang berkenaan dengan pengajaran dinul haq, apa kekurangan, langsung dia. Umpama pengajian apa ini, dalam rangka apa, umpama butuh apa, terop sound systemnya dereng, udah wis gak kate hitung-hitungan mak jelek nyawi. Dadi panitiani mboten bing anu tinggal untoni dereng beleh, butuh piro unta 5 mak plek 5. Lagi yang ku maksud beliau itu menjadikan harta bendanya berjalan di atas fisabilillah. Lah, yang kedua dikatakan berjalan di atas jalan Allah, dia tidak merasa dirinya yang melakukan, tapi keakuan Allah. Berarti ikhlas. Kalau tidak ikhlas, hitung-hitungan, bos. Hitung-hitungan. Orang yang hitung-hitungan pada Allah adalah orang-orang yang jiwanya ruhaniah itu belum didino tauhid, wis titik. Akhirnya memakai sistem bek murtabek, jual beli. Karena apa? Karena merasa mengakui semua miliknya. Padahal walillahil masyriq wal maghrib. Apapun mulai jagat timur sampai jagat barat, walillah. Kemilikan Allah. Kita itu kebanyakan iku mengaku. Wis ben lepas keakuane, masuklah pengajaran dan pengamalan dinul haq. Baru saya suwe saya hilang keakuan kita.
dalam hal apapun. Begitu Pak ya. Jadi itu anugerah terhadap jenengan. Sekalipun pandangan sisi manusia seperti dikucilkan, anugerah Allah dengan menyelamatkan jenengan dari garangan-garangan tersebut. Aku yakin nanti masyarakat kalau tahu aslinya, sampean diteni, ditarik mana, dimohon mana untuk kembali ke tempat. Kula mboten disiki kersa, ya sampean diteni ae. Nek wis ditokno teko iwak nun, balik nang kaum ngoten gembul maneh. Wis balik. Sekarang ganti ibu-ibu, kalau ada 3 pertanyaan ibu-ibu monggo. Kalau nggak ada tak lempar nanggone Pak I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki nderek tanglet Gus, masalah iri niku lek ten syariat kan mboten angsal nggih. Niki kula nggih nate sering kali Pak Nandan niki masalah iri. Kedudukan seseorang yang masih di fana udzikri mau naik kok penak yo lek sing wis ndek makom bakok ngoten. Niku napa termasuk iri kranten lek ten makom fana niku kan nggih ngoten niku biar pet kadang pet. Kula niki kadang kula merasakan seperti berenang sing seperti gaya batu niku lho Gus. Tenggelam gak muncul-muncul ngoten niku. Nggih. Nggih niku. Terus sing ngapunten nggih kalih niki pertanyaan nih sing nomor kalih niki masalah nopo niki mau lali. Kena gaya batu yo. Nggih. Waduh, lali tasian Gus. Nggih disambung mengke. Nggih. Matur nuwun. Pun. Selama kita itu masih diproses Allah di fana dan kamil, semua kita pasti seperti itu. Dan itu tidak salah. Mboten salah. Apa maksudnya Allah memproses seperti itu? Untuk menguatkan ruhaniyahmu, kemakrifatan pada Allah. Memang dibakok itu Pak, Bu, siapa sih gak seneng 24 jam tanpa henti selalu bertajalli. Memang itu harapan-harapan para kekasih Allah yang ada di mahfud, di fana dan kamil memang seperti itu. Makanya mengapa Gusti Allah di dalam surat Al-Ahzab itu berkata ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Di situ untuk mencapai kemakrifatan di dalam maksum atau makom bako. Nah, sing penak ya wis buah iku wis urusane Allah. Ora usah dipikir. Yang terpenting kita bagaimana untuk terus memegang teguh tali Allah, yaitu zikir tadi. Ngoten mawon cek mboten beban-beban ngoten. Kita setelah menanam yang namanya pohon, oke lah Pak. Nanti kalau sudah waktunya muncul buahnya, muncul sendiri. Yang terpenting kita adalah menjaga bagaimana pohon ketika saat kekurangan air kita kasih air. Ketika mau ada omo atau penyakit kita semprot. Itu tugas kita. Urusan buah nanti Allah sudah berjanji. Mangkana wa mangkana yarju liqa Allah fa inna ajalallah la'at. Allah berjanji dalam waktu yang sudah ditentukan tentang pertemuan itu. Bagi siapa? Bagi hati seseorang yang ada keinginan bertemu Allah. Lah, hanya hati yang ingin bertemu Allah itu hanyalah hati seseorang yang sudah menerima dinut tauhid. Ini selain itu enggak ada Pak.
Jenengan kali kula pengalaman sebelumnya inginnya ketemu sembarang mewah, urusan kehidupan dunia serba moh gak enak jaluk enak tok ngoten iku ya itu toh ciri nafsu kan di situ. Oke. Ngalir aja Bu ya, ngalir aja. Pun asih eling Bu, pun eling, ayo lanjut nih eling. Ngeten Gus, masalah mukasyafah nggih. Kok mukasyafah? Musyahadah. Niki kados perjalanan kula wau dugi griya badhe ten mriki. Waktu pertama kita kenal Guson niku padahal niku 2023 nggih. Ruasane niku nggih wis bahagia pokoknya bahagia banget. Kemudian untuk rasa yang sekarang itu tidak sama dengan rasa yang dulu. Apakah seperti itu orang-orang yang sudah di musyahadah itu seperti itu nopo pripun ngoten? Ngoten nggih. Nggih. Atur nuwun. Nggih, kula tak takon tapi gak usah dijawab. Sampeyan rasakno ning ati sampeyan. Tadi jenengan berkata, sejak kenal saya bahagia banget. Pertanyaan kula, jenengan nyawang makhluki apa nyawang Allah? Gak usah dijawab. Jikalau jenengan bahagia karena figur sosok makhluknya, mohon maaf, itulah halusnya nafsu. Tapi kalau jenengan iku bahagianya karena wasilah ilmu dinul hak ini, sehingga hati sampean iku madep bisa madep nang Allah, maka jenengan ini coro ruhannya berjalan di atas jalan Allah. Kalau begini maka nggak ada bedanya bahagia dulu dengan bahagia sekarang. Wis sampean simpul lo dewi. Mohon maaf, sungguh mohon maaf. Kulo niki Pak Bu sama kalian jenengan, sama. Gak laki gak perempuan, sama dalam arti makhluk ora iso nyapo-nyapo. Mungkin jenengan dulu bahagia karena durung tahu elek kula. Lah ngoten nggih. Bahagia. Tapi mboso roh elek kula, bojone 20 misale. Wis kipat-kipat, wis enggak kadeo kenal maneh. Mohon maaf, saiki tak ceritano kisah Kanjeng Nabi, ya. Kanjeng Nabi di mata selain umat Islam dituduh hiperseks. Buktinya istrinya banyak. Tapi di mata umat Islam tidak. Mengapa? Mohon maaf. Dari pertanyaan, sok kuwi miturut keterangan rokok dibeki wong lanang wong wedok. Sebetulnya beliau itu ingin menyelamatkan ruhaniah wanita-wanita, mengangkat derajat. Mohon maaf, bukan ngumbar apa nafsu birahi atau farji, enggak. Tapi beliau nggak ada pemaksaan. Nek gelem monggo, ra gelem ya rapopo. Nah, itu aja. Berhubung pandangannya orang itu sudah tidak enak, akhirnya tuduhani hiperseks Rasulullah itu. Seperti itu. Padahal enggak, mengangkat derajat.
Ruhani, menyelamatkan ruhaniah. Sebab orang yang terdekat dari suami adalah istri, anak. Makanya mengapa di dalam Al-Quran Allah katakan tentang masalah penyelamatan itu, ku anfusakum wa ahlikum. Ahli itu adalah anak dan istri, orang terdekat. Berhubung kadung salah persepsi, itu tadi. Tapi saya tidak menuduh jenengan itu melihat figur fisik modern. Cuman saya bertanya, jangan dijawab, cukup di hati aja. Ya dah. Jikalau di hati jenengan iku, bahagianya itu bertemu Allah lewat wasilah pemahaman dinul haq dulu dengan sekarang sama bahagianya. Ngoten. Wis jabane teng mriku mengki sing tahu nggih jenengan piyambak. Ngoten dong. Nek cara kula sih sami dengan jenengan padha makhluki ra iso apa ngoten. Nggih. Nggih tiyang istri tasih wonten. Kalih malih. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Gus, apakah seseorang yang zikir asrornya sudah berjalan tapi ada lupanya, itu sudah dikatakan bertemu dengan Allah, sudah bertemu dengan Allah? Nggih. Terima kasih. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina yastami'unal qaula lalu wayattabi'una ahsanahu. Kalau nggak salah iki surat Az-Zumar ayat 17-18. Para kekasih Allah itu ya, calon kekasih Allah. Asalnya kekasihku bukan kekasih, asalnya kita itu iman, asalnya itu tidak iman berarti kufur. Para calon kekasih Allah, calon berarti belum, ketika mendengarkan ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, hatinya tersentak, atau ada kesadaran, oh ini yang harus ku cari sebelum kematianku, sehingga hati jenengan kalikulo itu mengwelcome, menerima, oh ini yang ku cari. Otomatis Allah pasti akan memberikan kepahaman di situ. Semakin ke depan jenengan semakin mabuk dengan ajaran itu, sehingga waktu demi waktu tidak ada bosan-bosannya jenengan itu mendengarkan isi petunjuk, pitutur, dawuh-dawuh di dalam ajaran dinut tauhid. Wa yattabi'una ahsanahu, jenengan mengikuti prakteknya, mempraktekkan maksud daripada ajaran itu. Ya, inilah bakal calon kekasih Allah. Loh, ketika jenengan sudah memperjalankan, artinya sirul al-asrar itu sudah berjalan, intinya keakuan diri sudah lepas, muncul keakuan Allah walaupun sedetik, ini sudah kekasih. Dan suatu saat jenengan ini lalai lagi, apakah itu salah? Enggak, itu proses fana ke kamil ke bako. Itulah cara Allah untuk memproses
kekasihnya di dalam kemaksuman itu di situ. Berarti kehilangan tongkat sampean itu bukan berarti hilang. Bukan, akan ketemu lagi. Makanya tidak dikatakan hilang, keselip. Jenengan goleki sandal endi yo? Golek mencari kacamata. Kacamata. Mari digawe didelen ndas. Gawe lek ngalor gitu. Mbalenger. Akhirnya ketemu juga. Ya gak dituduhno orang lain ndak. Jenengan mbuh wudu mbuh apa? Klotak. Walah. Ora salah. Dan itulah prosesnya. Memang begitu. Makanya mengapa ayat-ayat Allah yang tercipta ketika saat pohon itu berdiri dan membuahkan buah gak langsung mateng. Ada proses pencit, namanya masih muda. Apa namanya ya? Pentil lah yuk. Pentil ya. Nanti seiring berjalannya waktu, oleh karena pohon itu menancap dengan bumi terus menerus, akhirnya tambah besar, akhirnya tuwek mateng. Karena itu tadi, tali ini gak putus, pohonnya selalu menancap. Ketika pentil des, akarnya lepas dari bumi. Nggak bisa kongkon mateng tuwek iku ra iso. Kalau berubah warna bisa, ya dikarbit ambek wong dodol pelem. Pinter Yohan, yang dodol pinter. Pak ini manis, iya ini sudah matang. Lah sudah meranang, matang. Karena dikarbit. Di rumah kita makan miso-miso mau uring-muring langsung total, Pak ini katanya matang. Aku lo kepingin dagang aku lagi kabeh, tapi karepe Allah digawe kecut kate lapo. Wis musuh wong bertauhid iku wangel, Pak. Kalah-kalahane wangel. Lah aku gak dilakokno salat 5 waktu. Aku dilakokno nang ibadah ghairu maktub. Karepe Allah ya apa? Nek salahno Gusti Allah, wong aku patung. Lah ngoten nggih pada akhirnya jenengan ya. Itu sah bagi jenengan yang sudah duduk di ahad. Sudah lepas diri, enggak salah Anda di mata Allah. Tapi di mata manusia, oleh karena manusia pada umumnya memakai hukum dohir umum, tetap nyalahno, ya wis trimonai. Ngoten Bu. Inji. Jadi, napa mang pitakone lali aku. Apakah itu sudah dikatakan bertemu Allah? Ditenane wonten 3. La yarauna li anfusihim sayan. Ketika jenengan detik-detik apa sing muncul, entah makan, entah minum, entah masak, entah sholat, keakuan jenengan sudah lepas. Yang kedua pasti muncul keakuannya Allah, pasti dikatakan bertemu. Walaupun saat detik. Wahum tat ma'inul kulub, mereka iku hatinya damai. Ketika detik-detik di situ ya damai, gak gampang ngamuk. Waktu siapapun kalau dikatakan bertemu Allah free Pak. Hasud hilang, iri hilang, riak hilang, takabur hilang, amarah muring mboten enten. Detik-detik itu bagaimana jenengan dikatakan isok muring-muring, marah-marah wong jenengan tidak ada, gak bisa hati jenengan.
leres niku bertemu nggih, walaupun itu hanya 1 detik loh nggih, karena sirul asal sudah jalan nggih. Nggih, ibu-ibu satu lagi wonten, nek mboten wonten tak gemehno tiang jaler, monggo Pak, 1 kali tiang kakung. Kalau nggak ada masih wonten bonus yang menang aku. Sampun cukup? Nggih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa malam hari ini yang Allah berikan terhadap kita semuanya. Sebuah ilmu pengetahuan, semoga akan menjadikan satu ilmu yang bermanfaat dan barokah terhadap kita dan keluarga kita, dan diteruskan oleh anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. Terakhir Adinda pada malam hari ini yang punya hajat ulang tahun, harapan 1, semoga dijadikan Allah rohaniyah ingkang sholih terhadap Allah, menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak ilahiyah. Lahumul Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.